Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang arif dan bijaksana, insan juris yang berbahagia, serta kedua rekan pro dan kontra yang saya banggakan, izinkanlah saya, Hanisya Prastowo, selaku moderator untuk memandu acara kali ini. Di dalam acara lomba debat hukum Patimura Debat Competition 2021. Acara kali ini diselenggarakan oleh UKM Debat Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon dengan tema menegakkan nilai konstitusi dan menegakkan hukum berkeadilan di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, terlebih dahulu kami perkenalkan kedua bicaranya, baik bicara di pihak pro maupun bicara di pihak kontra, yakni Fairuz Syahputra sebagai bicara pro dan Linda Permatasari sebagai bicara kontra. Dan mosi perdebatan kita kali ini adalah tentang larangan mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik. Perdebatan kali ini akan kita bagi menjadi dua babak. Babak pertama adalah babak penyampaian argumentasi dari kedua belah pihak dan dilanjutkan babak kedua yakni babak penyampaian dasar dan konklusi. Menarik untuk kita simak bagaimana jalannya argumentasi dari pihak pro maupun pihak kontra. Maka dari itu, pada pihak pro kami persilahkan untuk membuka jalannya perdebatan dan memaparkan argumentasi awalnya. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Profesor Sucipto Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Fairuz Syahputra Wahyu sebagai pembicara pro dalam perdebatan kali ini. Dewan juri dan pemerhati hukum yang saya hormati, beserta kolega berpikir saya rekan tim kontra yang berbahagia. Izinkan saya untuk membangun argumentasi dalam mosi perdebatan kali ini dengan berlandasan kepada sisi filosofis, sosiologis, dan empiris yang membahas tentang larangan mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik. Berdasarkan teori preventif yang dikemukakan oleh Collins Dictionary, yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Maka dari itu, saya sangat mengafirmasikan mosi pada kali ini. Karena yang telah kita ketahui bersama, larangan untuk mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik adalah langkah yang sangat progresif untuk mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, karena mengarah ke adagium hukum, yaitu lex prospicit non res vicit. Hukum itu melihat ke depan, bukan ke belakang. Maka Dewan Juri yang terhormat, sudah sepatutnya pihak yang membuat larangan ini telah memikirkan apa yang akan terjadi di masa mendatang jikalau koruptor terus dirawat di negara kita. Dan berdasarkan ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, bahwa sejalan juga dengan tujuan dan cita negara hukum bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena pemerintah memiliki semangat, kewajiban, dan tanggung jawab yang bulat dan utuh dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang kuat dan warga negara yang berdaulat. Syarat utama mewujudkan hal tersebut tidak lain adalah mewujudkan negara bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan berdasarkan pada pasal 10 ayat 2 junto pada pasal 35 ayat 1 KUHP yang bahwasanya dalam putusan hakim sebenarnya dapat dicabut hak-hak tertentu. Salah satunya ialah hak memegang jabatan pada umumnya atau tertentu sebagai pidana tambahan. Yang dimana Dewan Juri yang saya hormati, hal ini tentunya dapat diterapkan dalam putusan hakim yang dapat diinterpretasikan pada pasal 10 dan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Menurut John Straw, pada teori keadilannya mengatakan perilaku korupsi uang negara menunjukkan bahwa ada ketidakadilan di antara para pejabat publik. Mereka sama-sama bekerja mengabdi kepada negara, namun mendapatkan pendapat yang berbeda dan bahkan bisa mendapatkan privilege yang berbeda jika koruptor ini tetap dirawat oleh negara. Maka sudah sepatutnya dan sudah seharusnya mantan narapidana korupsi harus tetap dilarang karena mereka sudah menunjukkan ketidakadilan dalam memimpin. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyebutkan fakta empiris yang telah saya himpun dari Indonesia Corruption Watch. ICW menyatakan fenomena residivis korupsi atau orang yang pernah terjerat kasus hukuman dalam perkara korupsi lalu terjerat kasus korupsi kembali dan tercatat seperti kasus Aidil Fitra selaku ketua KONI Samarinda, lalu Muhammad Basuki selaku ketua DPRD Jawa Timur, dan yang terbaru adalah kasus Bupati Kudus yaitu Muhammad Tamzil yang pernah terjerat kasus anggaran sarana prasarana tahun anggaran 2004 dan 2005 melakukan tindak korupsi kembali pada tahun 2009.
Maka Dewan Juri yang budiman, izinkan saya untuk memberi gagasan dalam permasalahan ini. Pada pasal 169 huruf D Undang-Undang Pemilu yang membatasi persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, yakni hanya diperbolehkan bagi mereka yang tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Sudah semestinya dan sudah seharusnya diberlakukan secara setara bagi persyaratan untuk menjadi pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Dan untuk pejabat publik yang ditunjuk oleh petinggi atau presiden, ketika sebelum ditunjuk harus diperhatikan kembali rekam jejak calon pejabat publik tersebut, karena masih banyak warga negara Indonesia yang berkompeten dan lebih berpotensial untuk membawa negara kita ke arah yang lebih baik ke depannya. Cukup sekian dan terima kasih. Equality before the law. Setiap orang sama kedudukannya dalam hukum. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan yang berbahagia, perkenalkan saya Linda Permatasari selaku tim kontra menegaskan bahwa kami menolak adanya mosi perdebatan kali ini, yakni pelarangan mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik. Sungguh ironis Dewan Juri yang terhormat ketika jalan pikiran dari tim pro menjadikan sekali penjahat tetap selamanya menjadi penjahat. Dalam konteks perdebatan kita kali ini, kita sedang membahas hak asasi manusia yang dimana perlu kehati-hatian untuk membuktikan relevansi dalam larangan menduduki jabatan publik bagi mantan narapidana korupsi. Immanuel Kant mengemukakan tentang teori negara hukum yang menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara. Jaminan terhadap hak asasi manusia ini telah diatur di dalam pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali. Lebih tegas lagi dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian pula pasal 28D ayat 3-nya yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat pasal 1 ayat 2. Menurut Jean-Jacques Rousseau dalam teori kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat termasuk hak asasi manusia. Maka dari itu, hal ini selaras dengan adanya mosi kita kali ini di mana penguasa harus melindungi hak asasi manusia sebagaimana telah dilindungi oleh konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, untuk menjawab kekhawatiran dari tim pro, kami juga akan memberikan contoh mantan narapidana korupsi pada tahun 2009 lalu. Hamid Rizal yang kembali dilantik menjadi Bupati Natuna justru mendapat penghargaan Tropic Award dan sertifikat piagam penghargaan Indonesian Leadership Governance Award 2016 dari Komite Organisasi Citra Prestasi Anak Bangsa. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, terdapat 3 urgensi kenapa kami menolak pada mosi kita kali ini. Yang pertama, memberikan hak mantan narapidana korupsi atas jaminan hak asasi manusia sebagaimana dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, memberikan kesempatan terhadap mantan narapidana korupsi untuk menduduki jabatan publik yang dalam hal ini sebagaimana dalam teori perjanjian masyarakat menurut John Locke yang menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang. Oleh karena itu, ketika ada manusia yang berkeinginan membentuk negara dan memperbaiki tindakan yang merugikannya, tidak dapat dibatasi dan harus dijamin dalam undang-undang. Dan yang terakhir, kami juga menilai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada mantan narapidana korupsi terlalu berlebihan. Sedangkan selama ini koruptor telah dikenakan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, koruptor juga telah dihukum berupa sanksi sosial yang ada di masyarakat berupa stigma negatif dan perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap koruptor dan keluarganya. Oleh karena itu, dari pernyataan tersebut, masih pantaskah ada batasan larangan dalam menduduki jabatan publik yang dijatuhkan kepada koruptor? Jika iya, lantas di manakah letak jiwa kemanusiaan yang negara berikan kepada warga negaranya?
Oleh karena itu, solusi yang saya rekomendasikan ialah yang pertama, tidak memberi batasan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, sehingga hak memilih masyarakat serta hak dipilih masih tetap dilindungi. Yang kedua, untuk jabatan yang ditunjuk oleh pemerintah juga tidak diberikan batasan menduduki jabatan publik selama tidak merugikan perekonomian negara dan masyarakat. Demikian, sekian dan terima kasih. Kepada pihak pro dan kontra, saya sampaikan terima kasih atas pemaparan argumentasinya. Selanjutnya, kita akan memasuki babak kedua, yakni babak penyampaian bidasan dan konklusi. Babak ini akan dibuka dan pertama kali disampaikan oleh pihak kontra. Maka dari itu, kepadanya kami persilahkan untuk memaparkan sanggahan dan konklusinya. Dewan juri yang terhormat, sepertinya tim promosi belum bisa memahami terkait mosi kita kali ini, di mana dalam asas perundang-undangan disebutkan lex superior derogat legi inferior, peraturan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah. Menurut asas ini, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Di dalam asas perundang-undangan juga disebutkan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hierarki. Artinya, ketika kita mencoba memberi batasan dalam hak berpolitik mantan narapidana korupsi, sebagaimana yang sedari tadi disuguhkan oleh pembicara pro, yang dalam hal ini justru bertentangan dengan hak asasi manusia, maka kita juga mencoba untuk menciderai konstitusi kita. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap berada dalam pendirian kami bahwa kami tidak sepakat dengan adanya mosi kita kali ini, di mana jaminan terhadap hak asasi manusia telah dilindungi oleh konstitusi, sehingga negara juga harus melindungi serta memberikan jaminan atas dasar pemenuhan hak terhadap hak mantan narapidana korupsi dalam menduduki jabatan publik. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, bahwasanya tim kontra berpendapat hukum yang lebih tinggi menyampingkan hukum yang lebih rendah. Sangat menyayat hati sekali Dewan Juri yang kami hormati, karena argumentasi yang telah disampaikan mengalami kegagalan dalam berpikir. Karena berdasarkan naskah komprehensif Undang-Undang Dasar 1945 yang berasal dalam peraturan yang membahas hak asasi manusia yang menjelaskan konsep dari the Irregular Right, dalam definisinya menyatakan hak-hak yang tercangkup dalam hak sipil dan hak politik yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Yang berarti delegable right adalah hak-hak yang dapat dibatasi sehingga larangan mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik dapat dilakukan untuk melindungi hak masyarakat secara luas dikarenakan koruptor telah merugikan masyarakat dan negara secara perekonomian dan keuangan. Sekian dan terima kasih. Insan juris yang berbahagia, telah sampailah kita di akhir perdebatan, yang dimana kita telah mendengarkan argumentasi yang telah dipaparkan dengan baik oleh pihak pro dan juga pihak kontra. Maka dengan itu, berakhirlah juga perdebatan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada pihak pro maupun pihak kontra yang telah memaparkan argumentasinya terkait mosi pada perdebatan kali ini, yakni terkait larangan mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik. Ketika peraturan mulai berbuih, mulailah kita menganalisis. Sekian dan terima kasih. Salam Insan Juris.